jumpa kembali di channel saya kali ini. Kisah-kisah tentang praktik perdagangan orang atau PPO masih menghiasi lembar-lembar berita media cetak atau media online. Non-government organization atau NGO mencatat dari 3.000-an kasus kini meningkat menjadi 8.000-an kasus. Tresia Erni adalah seorang pegiat LSM yang concern terhadap korban praktik perdagangan orang. Umat paroki Bellarminus Jakarta ini mengisahkan tentang dinamika PPO yang ada di negeri ini. Sebagai pendamping, ia tentu tahu banyak hal tentang praktik perdagangan orang. Berikut ini perbincangan dengan tim kami belum lama ini ketika ia hadir untuk melakukan sosialisasi tentang bagaimana cara mencegah praktik perdagangan orang di Kota Bumi tanggal 21 Juli tahun 2024. Kita kedatangan teman atau ibu nih saya panggilnya. Mbak aja teman. Nah, Mbak, dengan Mbak siapa? Boleh memperkenalkan diri? Nama saya Tresia Erni, tapi biasa dipanggil Erni. Ini tentang pekerja migran nih. Mbak ini apa istilahnya di organisasi apa, menjabat sebagai apa, terus kurang lebih apa yang dilakukan secara simple ya? Oh, oke. Ya, garis besar aja. Ya. Saat ini saya bekerja di Yayasan Integritas Justisia Madani Indonesia atau biasa disingkat IJM Indonesia. IJM Indonesia itu kami punya misi untuk membantu para korban kerja paksa termasuk perdagangan manusia. Dan IJM Indonesia sendiri secara resmi itu ada di Indonesia sejak tahun 2022 dan kami merupakan mitra utama dari International Justice Mission yang punya misi yang sama, melakukan penegakan hukum dan kemudian memberi yang bisa memberikan perlindungan kepada korban kerja paksa dan juga perdagangan manusia. Saya di IJM Indonesia bertugas sebagai Survivor Services Lead atau lead untuk penanganan korban. Nah, dengernya aja udah serem ya, Iya. Perdagangan, berarti dijual. Kurang lebih tadi kan ada beberapa item yang kayak kawin kontrak, apalagi tuh saya sendiri tidak menyangka kawin kontrak, terus apalagi tadi Ada beberapa pesanan pernikahan itu yang membuat saya ternyata menikah dengan orang Pengantin luar, pesanan. pengantin pesanan itu juga termasuk juga modus TPP, karena di sana kita bukan dijadikan istri tapi dijadikan pembantu gitu ya. Ya, atau pekerja. Pekerja yang istilahnya pembantu yang tidak perlu dibayar karena udah jadi menantu kan atau jadi istri gitu. Nah, selain itu saya nggak ingat nih apa aja ya tadi Iya. kurang lebih. Bisa jadi modusnya itu dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga, kemudian bisa juga untuk eksploitasi seksual di prostitusi. Jadi biasanya mereka dijanjikan untuk misalnya bekerja sebagai pelayan atau misalnya juga bekerja di dieksploitasi sebagai prostitusi. Jadi artinya harus melayani memberikan layanan seksual dan kemudian biasanya mereka itu banyak yang tidak mendapatkan gaji ya. Selain itu juga yang bisa kita klarifikasi juga yang banyak banget nih yang hampir jadi tren belakangan ini, terutama 2-3 tahun belakangan ini, yaitu yang kami bilangnya force scamming. Force scamming itu artinya orang-orang yang dijual dan kemudian dipaksa bekerja sebagai penipu online. Itu juga ada. Lalu ada juga Penipuan kayak semacam kita dijanjikan pekerjaan lewat online tadi yang saya kayak Vini itu ya tadi ya, yang hitungannya
lagi cari kerja, terus mereka harus searching ternyata dengan janji-janji yang manis lah ya, akhirnya ternyata dijadikan scam. Iya, penipu online. Jadi Penipu dipaksa bekerja sebagai penipu, dan itu biasanya macam-macam. Biasanya penipuannya bisa untuk investasi, bisa untuk dating apps, bisa untuk online shop, segala macam. Tapi biasanya mereka tuh ditawarkan pekerjaannya biasanya sebagai digital marketing atau customer service, atau biasanya ditawarkannya admin. Lalu biasanya gajinya tuh tinggi ya. Yang kuliah juga ya kelihatannya ya, yang S1, yang Iya, betul. yang benar-benar kita tidak menyangka bahwa itu penipuan sebenarnya. Iya. Karena memang lowongan pekerjaannya itu kan sangat bagus banget. Kita kan tahu ya, teman-teman yang misalnya lulus SMA dan kemudian tidak melanjutkan, kemudian mau cari pekerjaan susah. Lalu atau sudah lulus S1 tapi mau cari pekerjaan juga susah. Akhirnya ketika mereka melihat ada lowongan pekerjaan yang tidak perlu pengalaman, yang penting bisa komputer. Anak-anak sekarang kan pasti komputer oke. Yang kuliah juga ya kelihatannya ya, yang S1, yang Iya, betul. yang benar-benar kita tidak menyangka bahwa itu penipuan sebenarnya. Iya. Karena memang lowongan pekerjaannya itu kan sangat bagus banget. Kita kan tahu ya, teman-teman yang misalnya lulus SMA dan kemudian tidak melanjutkan, kemudian mau cari pekerjaan susah. Lalu atau sudah lulus S1 tapi mau cari pekerjaan juga susah. Akhirnya ketika mereka melihat ada lowongan pekerjaan yang tidak perlu pengalaman, yang penting bisa komputer. Anak-anak sekarang kan pasti komputer oke. Dibilang gajinya itu sampai, kalau dihitung di rupiah itu gajinya di atas 10 juta ya kan, di atas 10 juta. Terus dibilang bahwa tiket pesawat, paspor semua diurus, kemudian nanti di sana disediakan akomodasi gratis, makan, tempat tinggal gratis, kalau memenuhi target nanti dikasih bonus gitu kan. Nah itu kan anak-anak muda kita siapa yang gak tertarik? Misalnya rekrutmennya online, kemudian sudah direkrut dibilang nanti ada interviewnya online, lalu prosesnya tuh cepet banget, semuanya, kemudian tidak ada pelatihan ya tadi ya. Iya, di kampung tidak ada pelatihan misalnya seperti itu. Kemudian kontrak kerjanya juga dibilangnya biasanya ya, nanti kontraknya itu nanti diurus di sini, ditandatangannya nanti di sini gitu kan. Nah itu juga kita udah harus tahu, karena kalau tujuan kita untuk bekerja, maka kan kita sudah harus tahu dari awal pekerjaan kita apa dan hak kita apa yang kita dapatkan. Itu harusnya kita sudah tahu, ada tertulis kan. Betul. Kita di atas kerja dan kemudian kita tanda tangan. Kalau kita setuju baru kita jalan kan. Nah, betul. Kemudian juga kalau misalnya dibilang visanya juga ya, kalau seharusnya kan visa kerja karena tujuannya dari bekerja. Tapi kalau dibilang gini, oh ini kan gampang, negara ASEAN kesini tuh bebas visa kok, datang aja dulu pakai paspor atau pakai visa, tapi nanti bisa jalan-jalan lah atau apalah. Visa wisata. Nah itu banyak wisata, betul. Banyak yang terkecoh nih Mbak. Jadi mereka bilang, terus visanya gimana? Oh gampang, nanti dibikinin visa. Mereka berpikir visa yang dibikinin itu, dikirim itu adalah visa kerja. Tapi sebenarnya itu ada visa kunjungan yang cuma 30 hari. Jadi atau kadang-kadang buatin tapi ternyata begitu kita berangkat baru dikasih, terus kita baru tahu itu visanya visa turis. Begitu kita baru udah berangkat. Iya, tapi untuk misalnya 3 bulan misalnya rekrutmennya online, kemudian sudah direkrut dibilang nanti ada interviewnya online, lalu prosesnya tuh cepet banget, semuanya, kemudian tidak ada pelatihan ya tadi ya. Iya, di kampung tidak ada pelatihan misalnya seperti itu. Kemudian kontrak kerjanya juga dibilangnya biasanya ya, nanti kontraknya itu nanti diurus di sini, ditandatangannya nanti di sini gitu kan. Nah itu juga kita udah harus tahu, karena kalau tujuan kita untuk bekerja, maka kan kita sudah harus tahu dari awal pekerjaan kita apa dan hak kita apa yang kita dapatkan. Itu harusnya kita sudah tahu, ada tertulis kan. Betul. Kita di atas kerja dan kemudian kita tanda tangan. Kalau kita setuju baru kita jalan kan. Nah, betul. Kemudian juga kalau misalnya dibilang visanya juga ya, kalau seharusnya kan visa kerja karena tujuannya dari bekerja. Tapi kalau dibilang gini, oh ini kan gampang, negara ASEAN kesini tuh bebas visa kok, datang aja dulu pakai paspor atau pakai visa, tapi nanti bisa jalan-jalan lah atau apalah. Visa wisata. Nah itu banyak wisata, betul. Banyak yang terkecoh nih Mbak. Jadi mereka bilang, terus visanya gimana? Oh gampang, nanti dibikinin visa. Mereka berpikir
visa yang dikirim itu adalah visa kerja, tapi sebenarnya itu adalah visa kunjungan yang cuma 30 hari. Jadi atau mereka kadang-kadang 3 buatin bulan. tapi ternyata begitu kita berangkat baru dikasih, terus kita baru tahu Itu visanya visa misalnya kunjungan. turis begitu kita baru udah berangkat. Iya, tapi untuk misalnya 3 bulan misalnya. Kadang-kadang untuk orang yang baru pertama kali pergi ke luar negeri, Ya betul. yang belum pernah punya paspor, baru Betul, bentukannya paspor aja seperti apa itu nggak tahu ya. Betul. Kan gampang sekali ya. Betul. Dan itu banyak nih misalnya yang kayak gitu. Atau yang nggak pernah ngurus visa atau itu bentukannya visa seperti apa tuh baru tahu seperti itu kan. Jadi mudah terkecoh. Oh, ini udah ada visanya kok. Oh, oke, udah ada visa, udah ada paspor, udah ada visa. Padahal ketika dilihat itu visanya sebenarnya visa kunjungan. Terus dibilang nanti nyampe di sini. Ketika mereka sampai di negara tujuan itu mereka biasanya paspornya dia akan diambil karena dibilang gini untuk ngurusin visa kerja. Karena kalau untuk ngurus visa kerja itu di sini dibutuhkan paspor asli. Nah, Gitu kan? kita kan nggak ngerti. Nah, Tidak tahu dong. Nggak tahu ya, kasih aja tuh Iya, betul. paspornya ke Dengan si berbagai perusahaan. apapun omongan itu pasti kita percaya gitu. Iya, karena kita pikir oh nanti akan dibikinkan visa kerja gitu kan, tapi ternyata visa kerjanya nggak berani. Nah tadi kurang lebih tadi kan di Mbak bilang, oh kalau misalnya kita mau pergi tuh paspor harus mungkin difoto, diingat nomornya, Betul. sehingga pada saat kita bagaimana ada yang bermasalah, nah kita itu mudah untuk meminta pertolongan karena visa itu pasti ditahan sama Paspor. ya paspor, visa itu pasti ditahan sama mereka. Jadi kita harus ingat atau ditaruh di tempat-tempat mungkin Google Form yang nggak bisa dibuka atau kirim ke email temen atau kirim ke apa namanya saudara, WhatsApp di WhatsApp lewat ke WhatsApp, saudara atau ke teman. Jadi yang pertama itu sebenarnya ya kalau misalnya kalau kerja ke luar negeri dengan untuk ngurusin visa kerja. Karena kalau untuk ngurus visa kerja itu di sini dibutuhkan paspor asli. Nah, gitu kan? kita kan nggak ngerti. Nah, Tidak tahu dong. Nggak tahu ya, kasih aja tuh Iya, betul. paspornya ke Dengan si berbagai perusahaan. apapun omongan itu pasti kita percaya gitu. Iya, karena kita pikir oh nanti akan dibikinkan visa kerja gitu kan, tapi ternyata visa kerjanya nggak berani. Nah tadi kurang lebih tadi kan di Mbak bilang, oh kalau misalnya kita mau pergi tuh paspor harus mungkin difoto, diingat nomornya, sehingga pada saat kita bagaimana ada yang bermasalah, nah kita itu mudah untuk meminta pertolongan karena visa itu pasti ditahan sama Paspor. ya paspor, visa itu pasti ditahan sama mereka. Jadi kita harus ingat atau ditaruh di tempat-tempat mungkin Google Form yang nggak bisa dibuka atau kirim ke email temen atau kirim ke apa namanya saudara, WhatsApp di WhatsApp lewat ke WhatsApp, saudara atau ke teman. Jadi yang pertama itu sebenarnya ya kalau misalnya kalau kerja ke luar negeri dengan semua apa namanya paspor atau yang ada visanya, kemudian itu kita foto, scan, kirim ke temen atau kirim ke email kita supaya nanti kalau misalnya ketika sampai di sana paspor kita diambil, kita masih tetap bisa punya yang bisa kita ambil dari email. Kemudian hafalin nomor paspor. betul, Penting sama banget. nomor email. Sama Karena kan email. handphonenya ditahan. Kalau nanti handphone ditahan dan segala macam, lalu karena ada juga yang handphonenya diambil lalu di reset. Ya, Ya, betul. semuanya. Jadi betul. Bilangin hafalkan 2 atau 3 nama keluarga atau itu yang handphonenya kita kan sekarang tuh karena semuanya kita langsung pakai di handphone, kadang-kadang nama orang tua nomor telepon orang tua aja orang nggak tahu. tua aja kita nggak tahu karena semuanya langsung pakai handphone. Betul, Ya. Jadi betul. hafalin misalnya beberapa nama, kemudian nomor paspor hafalkan, kemudian kalau bisa karena kan gini komunikasi dengan si Yang kuliah juga ya kelihatannya ya, yang S1 yang ya betul yang benar-benar kita tidak menyangka bahwa itu penipuan sebenarnya. Ya. Karena memang lowongan pekerjaannya itu kan sangat bagus banget. Kita kan tahu ya teman-teman yang misalnya lulus SMA dan kemudian tidak melanjutkan, kemudian mau mencari cari pekerjaan susah. Lalu atau sudah lulus S1 tapi mau cari pekerjaan juga susah. Akhirnya ketika mereka melihat ada lowongan pekerjaan yang tidak perlu pengalaman, yang penting bisa komputer. Anak-anak sekarang kan pasti komputer oke. Dibilang gajinya itu sampai
kalau dihitung di rupiah itu gajinya di atas 10 juta ya kan, di atas 10 juta. Terus dibilang bahwa tiket pesawat, paspor semua diurus, kemudian nanti di sana disediakan akomodasi gratis, makan tempat tinggal gratis, kalau memenuhi target nanti dikasih bonus gitu kan. Nah itu kan anak-anak muda kita siapa yang gak tertarik? Misalnya rekrutmennya online, kemudian sudah direkrut dibilang nanti ada interviewnya online, lalu prosesnya tuh cepet banget, semuanya, kemudian tidak ada pelatihan ya tadi ya. Iya, ditampung, tidak ada pelatihan misalnya seperti itu. Kemudian kontrak kerjanya juga dibilangnya biasanya ya, nanti kontraknya itu nanti diurus di sini, ditandatangannya nanti di sini gitu kan. Nah itu juga kita udah harus tahu, karena kalau tujuan kita untuk bekerja, maka kan kita sudah harus tahu dari awal pekerjaan kita apa dan hak kita apa yang harus kita dapatkan. Itu harusnya kita sudah tahu, ada tertulis kan. Betul, kita melihat seperti dan kemudian kita tanda tangan. Kalau kita setuju baru kita jalan kan. Nah, betul. Kemudian juga kalau misalnya dibilang visanya juga ya, kalau seharusnya kan visa kerja karena tujuannya adalah bekerja. Yeah. Tapi kalau dibilang gini, oh ini kan gampang, negara ASEAN kesini tuh bebas visa kok. Yeah. Datang aja dulu pakai paspor atau pakai visa, tapi nanti bisa jalan-jalan lah atau iya, apalah. visa wisata. Nah itu banyak wisata, betul. Banyak yang terkecoh nih Mbak. Jadi mereka bilang, terus visanya gimana? Oh gampang, nanti dibikinin visa. Mereka berpikir visa yang dibikinin itu dikirim itu adalah visa kerja, tapi sebenarnya itu ada visa kunjungan yang cuma 30 hari. Jadi atau kadang-kadang 3 buatin bulan. tapi ternyata begitu kita berangkat baru dikasih, terus kita baru tahu itu visanya visa kunjungan. turis begitu kita baru udah berangkat. Iya, tapi untuk misalnya 3 bulan misalnya. Kadang-kadang untuk orang yang baru pertama kali pergi ke luar negeri, ya, betul. yang belum pernah punya paspor, baru bentukannya betul. paspor aja seperti apa itu nggak tahu ya. Betul. Kan gampang sekali ya. Betul. Dan itu banyak nih misalnya yang kayak gitu, atau yang nggak pernah ngurus visa atau itu bentukannya visa seperti apa tuh baru tahu seperti itu kan. Jadi udah terkecoh, oh ini udah ada visanya kok, oh oke udah ada visa, udah ada paspor, udah ada visa. Padahal ketika dilihat itu visanya sebenarnya visa kunjungan. Terus dibilang nanti nyampe di sini, ketika mereka sampai di negara tujuan itu mereka biasanya paspornya dia akan diambil karena dibilang gini, untuk ngurusin visa kerja. Karena kalau untuk ngurus visa kerja itu di sini dibutuhkan paspor asli. Itu kan kita kan nggak ngerti. Nah, kita tahu dong. Nggak tahu ya, kasih aja tuh paspornya ke dengan si berbagai perusahaan. apapun omongan pasti kita percaya gitu. Iya, karena kita pikir nanti akan dibikinkan visa kerja gitu kan, tapi ternyata visa kerjanya nggak berani. Nah tadi kurang lebih tadi kan di Mbak bilang, kalau misalnya kita mau pergi tuh paspor harus mungkin difoto, diingat nomornya, sehingga pada saat kita ada bermasalah, nah kita itu mudah untuk meminta pertolongan karena visa itu pasti ditahan sama paspor, visa itu pasti ditahan sama mereka. Jadi kita harus ingat atau ditaruh di tempat-tempat mungkin Google Form yang nggak bisa dibuka, atau kirim ke email temen, atau kirim ke saudara, WhatsApp, di WhatsApp lewat ke WhatsApp, saudara atau ke teman. Jadi yang pertama itu sebenarnya ya, kalau misalnya kalau kerja ke luar negeri dengan paspor atau yang ada visanya, kemudian itu kita foto, scan, kirim ke temen atau kirim ke email kita, supaya nanti kalau misalnya ketika sampai di sana paspor kita diambil, kita masih tetap bisa punya yang bisa kita ambil dari email. Kemudian hafalin nomor paspor. Betul. Penting sama banget. Nomor email. Karena kan handphonenya ditahan. Kalau nanti handphone ditahan dan segala macam, lalu karena ada juga yang handphonenya diambil lalu di reset. Iya, betul. Semuanya. Jadi bilangin hafalkan 2 atau 3 nama keluarga atau itu yang handphonenya. Kita kan sekarang tuh karena semuanya kita langsung pakai di handphone, kadang-kadang nama orang tua nomor telepon orang tua aja kita nggak tahu karena semuanya langsung pakai handphone. Jadi hafalin misalnya beberapa nama, kemudian nomor paspor hafalkan, kemudian kalau bisa karena kan gini, komunikasi dengan si pemerintah, kita dimasukin di WhatsApp grup atau di grup Telegram. Nah itu semua itu di di screenshot, terus kirim lewat WA ke bukti bahwa waktu awal itu kita dibentuk
direkrut, adanya perekrutan. Tuh, itu kirim ke email kita karena pasti nanti kalau misalnya ada masalah dan kita mau menggugat si dia Betul. pasti akan bilang Oh, nggak ada kan Iya betul. handphonenya udah di reset nggak Iya. ada lagi tuh semua Betul. semua bukti-bukti percakapan chat itu semua